Dalam konseling kelompok naratif ini menggunakan beberapa konseli ya, satu orang konselor dan satu orang asisten ya. Asisten itu yang membantu konselor nanti ya, membantu konselor sekaligus nanti menjadi observer ya. Nah, di dalam tahapan ini yang pertama adalah pra-konseling. Ini pra-konseling ini sebelum konselingnya dimulai ya. Yang pertama yang membuat kelompok konseling ya. Anggotanya berapa, ada yang mau masuk apa, ada berapa begitu ya. Yang kemudian memberi nama kelompok. Nama kelompok itu sesuai dengan keadaan ya, kesepakatan ya. Contoh misalkan konseling tentang karir ya, bikin aja kelompok sukses bersama, sukses karir gitu ya. Dan kan kelompok yang suka punya masalah pribadi gitu ya, nah, bersama kita bisa misalkan ya, kelompok nggak apa-apa dikasih nama kelompok yang sesuai saja ya, yang unik, yang menarik ya. Kemudian yang selanjutnya membuat kontrak konseling. Ini biasanya dibuat pada saat sebelum konseling. Biasanya ada di kertas ya, satu lembar kertas tanda tangan bahwa harus bersedia mengikuti seluruh rangkaian konseling gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan hubungan baik ya, membuka dan menciptakan hubungan baik. Di sini pada saat konseling pertama kali dilaksanakan, biasanya ini yang paling penting ya. Jangan lupa menyambut seluruh anggota kelompok, kemudian berbicara, berdiskusi dengan topik-topik yang netral dulu biar semuanya dekat ya. Karena di dalam konsep konseling naratif ini seperti keluarga, kelompok itu dibuat seperti keluarga ya, mempunyai perasaan yang sama ya di dalam mengatasi masalah ya. Nah, selanjutnya adalah perkenalan diri. Ini untuk pertemuan pertama ya, pertemuan pertama terutama agar semuanya saling mengenal ya. Nama dan status anggota, alamat dan lain-lain. Apabila ada anggota baru juga harus kenalan. Berarti di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, misalkan ada anggota baru diperbolehkan masuk ya. Nah, selanjutnya adalah di tahap peralihan atau transisi. Di dalam tahapan transisi ini, yang pertama adalah menjelaskan tujuan. Ini sebenarnya sudah ada di dalam kontrak konseling, tapi ini dijelaskan secara lebih detail ya. Tujuannya apa begitu ya, tujuannya apa konseling ini, maksudnya bagaimana selanjutnya. Kemudian setelah kita ngobrol dengan tujuan itu, kita coba untuk menalih topik inti ya, tentang masalah yang dibicarakan. Tapi sebelum membicarakan masalah ini, konselor biasanya menyampaikan aturan-aturan konseling. Jadi jika perlu saja ya, contoh misalkan nanti jika terlambat bagaimana, jika ingin misalkan temannya lagi berbicara, tolong didengarkan, jangan disela dulu. Contohnya misalkan begitu. Bolehkah interupsi? Boleh, tapi ada aturannya dan lain-lain ya. Contohnya begitu. Nah, ini pada saat topik inti, yang pertama adalah mengajak konseling menceritakan masalahnya. Ini apakah semuanya, pada prinsipnya semuanya harus berpendapat gitu, tapi ada waktu-waktu tertentu jika ya konselingnya berbicara, yang lainnya mendengarkan. Nanti jika ada masalah yang sama, biasanya konseling yang lain akan menanggapi, oh iya sama seperti masalahnya si A begitu, masalah saya juga begitu juga. Kemudian yang konseling C mengatakan, oh iya kalau saya agak sedikit berbeda sih, jadi gantian ya. Jadi konselornya harus bisa menjadi leader, menjadi moderator ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah feedback dari anggota tim yang lain, bagaimana menceritakan bagaimana masalahnya sangat mengganggu. Contohnya misalkan satu anak bercerita tentang, kalau saya stres gara-gara milih jurusan nih, saya bingung. Contohnya masalah jurusan ya, saya bingung memilih jurusan, orang tua saya pengennya ini tapi saya pengennya itu. Nah, anggota tim lain bisa memberikan feedback, oke, saya dulu juga begitu, tapi saya lama-lama saya paham nih, gara-gara saya
melihat di websitenya kampus, kemudian saya tunjukkan ke orang tua, ya, kasih feedback yang lain. Intinya adalah bagaimana konselor mampu mengelola anggota agar mereka bisa aktif dalam kegiatan. Setelah itu, nomor 3 adalah meminta konselor melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Contohnya misalkan ini misalkan contohnya masalah-masalah yang agak serius ya. Contoh misalkan putus cinta begitu. Kemudian dia lagi nggak mau sekolah, malas sekolah begitu. Coba saat cari sudut pandang dari kelompok yang lain. Contoh misalkan begini. Menurutmu itu sesuatu yang sangat mengecewakan ya, sangat menyedihkan begitu. Coba dari sudut pandang kelompok yang lain. Tuh, contoh misalkan tapi kan dengan kamu jomblo, sekarang kamu bisa belajar serius, kamu bisa kumpul dengan teman-temanmu, bisa malam mingguan dengan teman-temanmu dan lain-lain. Jadi anggota lain membantu. Pokoknya prinsipnya dari naratif kelompok ini adalah saling membantu ya. Nah, yang keempat adalah cari-cari saat konseling tidak terbebani masalah atau kuat ya. Nah, contohnya misalkan tadi pada saat dia berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba masalahnya hilang gitu, lupa begitu ya. Pada saat dia sibuk, masalahnya lupa. Nah, pada waktu itu langsung masuk ke nomor 5 ya. Jadi semacam teman-temannya mendukung ya, atau memberikan support ya terhadap konseling. Ternyata kamu tidak selemah yang saya bayangkan begitu. Atau konselor juga bisa memberikan pandangan ya. Nyatanya pada saat kamu sibuk, kamu bisa bekerja dengan keras, masalahmu terlupakan begitu. Nah, artinya ada hal-hal di mana ternyata konseling itu kuat, ternyata konseling itu tidak selamanya putus asa, tidak selamanya terbebani masalah, tidak selamanya stres gitu. Ya itu harus disupport atau didukung dari kelompok yang lain. Yang keenam adalah ajak untuk merencanakan masa depan atau berspekulasi tentang masa depan. Oke, ternyata kamu kuat. Oh iya nih, ternyata saya nih bisa menghadapi masalah ini. Kemudian kedepannya bagaimana, masa depannya bagaimana, seperti apa, harus direncanakan. Oke, kalau begitu kedepannya saya akan merubah diri deh, saya akan berusaha untuk fokus kepada karir dulu saja. Contoh misalkan yang ketujuh adalah support atau dukungan dari kelompok yang lain. Ini biasanya yang paling penting ya. Intinya dari konseling kelompok berbasis naratif ini adalah support atau feedback dari anggota yang lain, yang terutama didominasi oleh konselor. Jadi konselornya harus bisa menjadi leader, menjadi lead ya, memandu, menjadi moderator dan lain-lain. Determinasi simpel sekali, seperti merangkum ya semuanya, keseluruhan perjalanan, kemudian membuat jadwal selanjutnya ya, kemudian yang terakhir menutup ya dengan cara memotivasi. Nah, di dalam sini kalian bisa menambahkan contoh misalkan video edukasi, contoh misalkan pada saat tiba-tiba mereka berbicara tentang masalah, hening begitu ya, konselornya mengajak untuk sama-sama menonton video misalkan, boleh sama-sama menulis sebuah kisah yang dalam satu cari kertas, boleh, tidak masalah. Jadi misalkan dalam topik inti, misalkan nomor 1 mengajak konselor menceritakan masalahnya. Misalkan konselor memberikan aja tugas kisahnya ditulis di dalam satu kertas, kemudian diceritakan. Itu kan lebih menarik. Satu orang berdiri menceritakan kisah-kisahnya, boleh, itu sangat menarik. Jadi banyak hal dan teknik-teknik yang bisa digabung dengan metode naratif ini ya. Contoh misalkan satu anak mempunyai kesulitan berbicara ya, dia nggak berani berbicara di depan umum, dia pemalu dan lain-lain. Biasanya teman-temannya akan mendukung.
Ayo coba kamu berbicara di depan, berpidato, teman-temannya mendukung begitu. Itu dengan simulasi, dengan permainan peran, psikodrama biasanya sangat cocok ya. Karena ini memang tujuannya adalah kelompok dukungan ya. Kelompok dukungan artinya satu kelompok dengan anggota kelompok yang lain saling mendukung untuk mengatasi masalah bersama. Dan di dalam kelompok ini biasanya konselornya bisa memasukkan satu orang yang bisa menjadi contoh ya, contoh atau bisa menjadi public figure yang dijadikan percontohan ya. Contoh misalkan alumni, misalkan kelompoknya ingin merencanakan masa depan tapi dia tidak mampu, alumni dipanggil. Atau misalkan anak-anak yang punya mental rendah atau rendah diri biasanya diundang orang-orang yang mempunyai kesuksesan di bidang tertentu, misalkan untuk meningkatkan motivasi. Itu ya tahapan-tahapan yang nanti harus dilalui pada saat simulasi ya.